Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal pertama ini, saya akan mencoba membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Adapun poin-poinnya yang pertama yaitu kesiapsiagaan bela negara dari kesehatan mental, dari segi kesehatan mental, dan dari segi kesehatan jasmani. Namun sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu kesiapsiagaan bela negara. Jadi kesiapsiagaan bela negara adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total ke negara dan bangsa, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Kesiapsiagaan bela negara merupakan titik awal dari langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara. Ketangguhan mental yang didasarkan pada nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama. Jadi, kesehatan bukan melulu soal penyakit, tapi dapat berhubungan dengan psikis, emosional, dan cara seseorang bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi orang yang sehat mental itu biasanya digambarkan bagaimana seseorang tersebut bisa cope with the normal stress of life. Jadi dapat mengatasi semua hambatan dan rintangan dalam hidupnya dengan baik, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi yang berarti kepada kelompoknya. Tapi kalau hanya sekedar bekerja untuk diri sendiri, lalu orang lain merasa kita tidak memberikan kontribusi, kita kontraproduktif ya. Artinya ada sesuatu yang salah terhadap kesehatan mental yang kita miliki. Jadi mental atau mind, mentis atau jiwa dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Jadi saling terhubung gitu ya. Pikiran mewadahi kemampuan manusia untuk memahami segala hal yang memungkinkan manusia bergerak ke arah yang ditujunya. Sementara emosi memberikan warna dan nuansa sehingga pikiran yang bergerak itu memiliki gairah dan energi. Nah, menurut Daniel Kahneman, seorang ahli psikologis dari Israel kalau tidak salah, jadi sistem berpikir manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem 1 yang cenderung ke arah emosi, dan sistem 2 yang cenderung ke arah rasional. Kerjasama yang dinamis kedua sistem inilah yang mendasari dasar dari kesehatan mental dan spiritual manusia. Bergantung pada situasi, tantangan yang dihadapi, dan tingkat kesulitan, kedua sistem ini bergerak dalam arah yang dinamis. Jadi, dalam diri ini jika ingin sehat mentalnya, kedua sistem berpikir itu harus berjalan secara seimbang, tidak dominan yang emosional, tidak dominan yang rasional, dan ini tergantung struktur otak kita masing-masing. Dan apabila kita berbicara mengenai anatomi tubuh manusia, di bagian belakang kepala kita, seperti yang tertera di gambar ya, ada sistem yang bernama sistem limbik di sini, dan bagian depan di jidat ya, di sekitaran jidat lah ya, ini terdapat sistem PFC atau prefrontal cortex gitu. Jadi dua sistem inilah yang bertanggung jawab atas dua sistem berpikir yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama sistem limbik bekerja dengan emosional, dan sistem PFC atau prefrontal cortex yang menyebabkan kita berpikir secara rasional. Nah, di sini kita bisa lihat limbik sistem fast, prefrontal cortex slow. Jadi kalau limbik di sini berpikir lebih baik sekarang daripada nanti, sedangkan PFC berpikir lebih baik nanti daripada sekarang. Jadi contohnya ketika kita dikejar anjing, pasti kita spontan lari atau lawan. Nah, itu si limbik yang bekerja. Tapi kalau misalnya pas ada anjing, pas kita dikejar anjing, kita berpikir ini bagusnya dilawan apa lari nih. Nah, itu PFC yang bekerja gitu ya. Jadi saling berlawanan, lambat dan cepat. Jadi cara untuk mengetahui kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami terlebih dahulu apa saja kesalahan dalam berpikir. Itu poinnya. Kemudian kesalahan-kesalahan berpikir ini juga bisa mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengendalikan diri atau self control dan pengelolaan stres atau stress management, karena akan menyebabkan hilangnya rasionalitas manusia dan munculnya interpretasi tidak realistik terhadap berbagai kejadian di sekitar jika kita tidak bisa melakukan self control dan stress management. Jadi di sini contoh berbagai macam kesalahan berpikir nih, salah satunya ya. Contoh misalnya jika kita adalah seorang yang menguasai suatu bidang ilmu, suatu gagasan atau konsep, suatu pengetahuan, maka kita cenderung merasa paling tahu dan paling benar. Kita cenderung tidak mau mempelajari, mencari tahu, dan menambah wawasan mengenai hal-hal lain yang bertentangan dengan apa yang kita yakini gitu. Nah, itu salah satu logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Jadi di sini
Kendali diri ya, atau self control adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Secara neurobiologis, kendali diri terjadi ketika PFC secara proporsional mengendalikan sistem limbik. Itu menurut Ramachandran 2012. Pada tingkat yang lebih tinggi, kendali diri berkaitan dengan integritas dan karakter. Membangun integritas pribadi bermula dari membangun sistem kendali diri yang baik. Kendali diri merupakan titik pertemuan antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Dalam perwujudannya, kendali diri digambarkan sebagai kesehatan mental, sedangkan dorongan atau motif yang mendasarinya adalah kesehatan spiritual. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kesiapsiagaan bela negara dari segi kesehatan jasmani. Jadi, menurut WHO, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi di sini kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, baik itu ketinggian, kelembaban, suhu, dan sebagainya, ataupun kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Itu menurut Profesor Sujatmo. Kemudian menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 65, ya, di sini calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, lulus pendidikan dan pelatihan, dan sehat jasmani juga rohani. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar sehat jasmani gitu ya? Yang pertama, kita lihat dulu pola hidupnya. Nah, jadi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sudah sepatutnya kita memiliki kesehatan jasmani dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau sekitarnya dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan gitu, dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada 5 kebiasaan dalam pola hidup sehat. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Ya, kemudian berpikir sehat, berpikir positif dan mengendalikan stres, ya, manajemen stres. Kemudian yang ketiga, istirahat sehat berfungsi untuk memulihkan kesegaran tubuh sehari minimal 6-8 jam dan siang harinya itu maksimal 15-30 menit. Lalu yang keempat, aktivitas sehat. Di sini melakukan olahraga teratur, menghindari alkohol, rokok, dan penyalahgunaan narkotika. Dan yang kelima, lingkungan sehat, menghindari polusi yang dapat melepaskan radikal bebas. Jadi minimal kalau misalnya keluar rumah atau berkendara, pakai masker. Nah, kemudian gizi seimbang di sini. Ya. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau badan secara teratur, ya, berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi, terlalu kurus atau obesitas gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, isi piringku. Jadi ini hari gizi nasional ya. Jadi ada pembagian-pembagian dalam satu piring, idealnya seperti ini: makanan pokok, beras, gandum, singkong, ya. Lalu ada lauk pauk, ikan, daging, gitu. Kemudian ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kemudian di sini ada cuci tangan pakai sabun, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari ya minimal, lalu minum air 8 gelas sehari. Nah, di sini adalah ketika kita menjalankan pola hidup sehat, maka yang akan didapat yaitu kebugaran jasmani gitu ya. Dari aspek fisik, di sini menurunkan resiko penyakit degeneratif seperti kanker ya, memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung di sini, mengurangi resiko penyakit pembuluh darah tepi ya, mencegah dan mengendalikan
tekanan darah, memperbaiki profil lipid darah, dan masih baik lagi untuk dari aspek fisik. Kemudian aspek psikis, meningkatkan percaya diri, membangun sportivitas, memupuk tanggung jawab, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi. Kemudian kalau dari sisi aspek ekonomi, di sini menurunkan biaya pengobatan, meningkatkan produktivitas, menurunkan absensi kerja, kemudian menurunkan penggunaan sumber daya, meningkatkan gerakan masyarakat gitu. Nah, aktivitas fisik di berbagai situasi dan tempat ya. Contohnya di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga, bermain aktif bersama anak, kalau yang punya anak ya, lalu mengasuh anak atau berkebun di sini. Kemudian di tempat kerja memilih tangga daripada lift, mengikuti senam bersama tiap hari Jumat biasanya kan, lalu selingan senam saat waktu tertentu. Kalau misalnya di depan komputer terus, minimal 30 menit sekali lah untuk berdiri, merenggangkan badan dan sebagainya. Lalu gangguan kesehatan jasmani ya. Kalau tahun 90-an itu biasanya penyebab kematian dan sakit terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA ya, kemudian TBC, diare. Jadi kalau 90-an seperti itu. Nah, kalau tahun 2000-an ini, 2010, penyakit tidak menular justru yang menyebabkan banyak kematian, stroke, jantung, kencing manis, memiliki porsi yang lebih besar di pelayanan kesehatan gitu, seperti itu. Jadi rata-rata penyakit degeneratif sih untuk yang tahun 2000-an. Nah, kita bisa lihat di sini penyebab kematian utama di segala umur ya. Ini tahun 2014 sampelnya, stroke di sini ya. Kemudian penyakit jantung koroner, diabetes dengan komplikasi, tuberkulosis ya, hipertensi dengan komplikasi, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi penyakit-penyakit yang ya sekali lagi degeneratif gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya, untuk membentuk karakter dan integritas bagi ASN yang unggul, ya, maka kita harus memiliki jasmani dan mental yang sehat, ya, dan berasal dari pikiran atau otak. Dan itu dipengaruhi oleh pola hidup yang sehat, manajemen stres, kemudian pengendalian emosi, sehingga kita bisa membuat jasmani dan mental kita menjadi sehat dan produktif. Terima kasih, sampai ketemu di jurnal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.